Hai guys, kembali lagi bersama gua di Storyline 4K. By the way, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan di tahun 2026 ini. Karena kali ini kita akan membahas sebuah film mengenai sebuah penyakit yang diderita oleh seorang wanita bernama Sheila. Dan dia adalah Sampai Titik Terakhirmu tahun 2025. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa langsung subscribe aja biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Storyline. Cerita ini dimulai dengan sekelompok wanita yang sedang bermain futsal. Di sana ada wanita bernama Sheila yang menjadi pemain inti di kelompoknya. Sementara itu seorang pria bernama Albi baru saja selesai bekerja. Albi bekerja di sebuah EO milik kenalannya bernama Bang Dery. Lalu karena merasa lapar, Albi bersama temannya pun membeli makanan di sebuah tempat yang ternyata dekat dengan lapangan futsal tempat Sheila bermain. Alih-alih marah, justru Albi tersenyum karena terpesona dengan kecantikan Sheila. Masnya nggak apa-apa? Beneran nggak apa-apa? Enggak apa-apa ini. Makasih ya. Ya. Saya Setelah usai bermain futsal, Sheila dan teman-temannya berniat pulang ke rumah. Namun di perjalanan, tanpa sengaja mereka merusak permainan milik pria bernama Nanang. Di sana ada Ibu Yati dan Ibu Nurul yang ikut meramaikan keributan itu. Karena mereka berdua ini memang dicap sebagai ibu-ibu julid. Sheila tinggal di sebuah rumah kecil bersama dua adiknya bernama Lydia dan Dide, serta orang tuanya bernama Erna yang bekerja di sebuah toko pakaian dan Didin seorang driver ojek. Sheila merupakan wanita yang beruntung karena memiliki suasana rumah yang sangat hangat, ramai, dan dipenuhi keharmonisan. Di sisi lain, Albi tinggal di sebuah mes yang disediakan oleh pemilik IO tempat ia bekerja. Di saat itu, ia sedang video call dengan ibunya yang tinggal di kampung halaman karena ternyata Albi adalah anak rantau dari Medan yang mengadu nasib di kota Malang. semoga Albi punya jodoh yang cantik, yang jago main bola. Udah pandai ngegombal anak mama ini ya. Namun tiba-tiba, teman akrabnya mengganggu Albi dengan memakai tisu pemberian gadis yang tak sengaja ditemuinya tadi. Katanya kagak mau cinta-cintaan. Sekarang cinta-cintaan sama tisu. Lalu temannya itu memberikan informasi kalau Pak RT sedang mencari pekerja harian yang bisa diandalkan dengan cepat. Dan mungkin saja pekerjaan itu bisa membantu penghasilan Albi. Ternyata Albi diminta untuk membantu proses khitan yang secara kebetulan anak yang akan disunat adalah Dide, yaitu adiknya Sheila. Namun saat proses sunat, tak sengaja Dide menarik baju Albi hingga robek, dan Sheila yang melihatnya menjadi tidak enak. Mas. Apa? Ini ada baju bokap kayaknya kegedean sih tapi. Singkat waktu, karena proses sunat telah selesai, Albi pun berniat pulang. Namun sebelum itu, Sheila meminta maaf soal baju Albi yang robek serta soal kejadian kemarin saat di lapangan bola. Sheila juga tak mau melewatkan kesempatan itu dan mengajak Albi berkenalan. Masnya namanya siapa? Albi, Sheila. Di malam harinya, Albi yang semakin kesemsem dengan Sheila, ia pun memberanikan diri untuk memfollow akun Instagram Sheila yang ternyata langsung di follow back. Keesokan harinya, Albi datang ke rumah Sheila untuk mengembalikan baju yang kemarin ia pakai. Saat itu, Sheila berniat membeli bakso di ujung gang. Melihat kesempatan tersebut, Albi menawarkan diri untuk mengantarkan Sheila. Namun saat akan menghidupkan motor, tiba-tiba motornya mogok yang membuat mereka berjalan bersama. Mau ikut nggak? iya mau. Ayo. Di saat itu Sheila bertanya kenapa Albi tidak bekerja, dan Albi menjawab kalau pekerjaannya itu tidak menentu karena sesuai permintaan customer. Sheila mengira kalau Albi bekerja sebagai tukang sunat. Lalu Albi menjelaskan kalau ia bekerja sebagai IO wedding, namun status anak rantau membuatnya harus bisa mengambil pekerjaan apapun. Jadi kamu itu suka bunga matahari, suka sambal, dan suka gajah. Semenjak pertemuan itu, kini hubungan mereka semakin dekat, membagikan cerita keseharian masing-masing yang membuat mereka saling jatuh cinta. Kapan mau punya pacar nih?
Kalau itu aku tanya ke orang yang suka sama aku dulu ya. Oke, bukakan. Merasa kini adalah waktu yang cocok, Albi pun menelpon Sheila dan memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Namun saat itu, ia hanya berani mengungkapkannya via telepon karena merasa sangat gugup. Kira-kira kamu mau nggak ya kamu jadi pacar aku? Langsung dimatiin. Namun tiba-tiba Sheila menemukan lokasi di mana Albi berada karena tak sengaja mendengar suara tukang balon yang ia dengar juga di telepon Albi. Ia pun meminta Albi untuk mengulang kata-kata yang ia ucapkan di telepon tadi. Albi sempat menolak karena merasa sangat malu. Namun karena ketulusan cintanya, Albi pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Syarat? Ya. Kira-kira mau nggak ya jadi pacar aku? Mau. Mau apa? Mau jadi pacar kamu. Alhamdulillah. Akhirnya, kini mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Ya, biasalah pasangan yang lagi hangat-hangatnya, setiap hari ya berduaan. Hubungan itu membuat Sheila semakin bersemangat dalam turnamen futsalnya, dan berhasil mendapatkan juara. Dan hari itu ia dan teman-temannya sedang merayakan kemenangan tersebut. Namun saat akan naik, tiba-tiba Sheila merasa sakit di bagian perutnya. Saking sakitnya, ia pun sampai tak kuat naik dan hampir saja tenggelam. Setelah itu Sheila dibawa Albi dan Bu Erna ke rumah sakit dan dari hasil pemeriksaan Sheila mengidap kista dengan ukuran 9 cm. Dan itu sebabnya ia telat haid selama 3 bulan dan sering merasakan kram di perutnya. Dokter pun menyarankan untuk melakukan tindakan operasi karena jika dibiarkan maka akan semakin parah. Ini masih estimasi biaya ya Bu? Bisa kurang kan Bu? Biaya untuk melakukan operasi tentu tidak sedikit, sementara Erna hanya pekerja biasa dan suaminya hanya driver ojek. Dengan biaya sebesar itu tentu membuat Erna kepikiran. Setelah itu, Albi pamit untuk berangkat bekerja. Sayangnya, ia sudah terlambat karena Bang Dery sudah memulai pembagian kerja. Hei, HP dicas. Ayo bang, kita bubar. Beberapa bulan kemudian terlihat perut Sheila yang sudah membesar. Bukan hanya itu, ia pun semakin sering merasakan sakit. Sakit yang dideritanya membuat Sheila tidak bisa ikut dalam turnamen selanjutnya. Teman-temannya pun merasakan kesulitan dalam pertandingan karena Sheila tidak ada. Kalau perlu bantuan bilang aja Teh. Nanti gue aduin Mama ya, kalau masih angkat yang berat-berat. Keadaannya itu juga mengganggu kesehariannya, di mana saat ia pergi ke warung, pemilik warung dan beberapa orang yang lain mengira kalau Sheila sedang hamil. Pakannya mahal. Lagi mahal telur sekarang kilo 30. Ternyata beberapa bulan ini jaringan tumor yang ada di perut Sheila tumbuh lebih cepat dari perkiraan dokter. Dan karena itu, ia harus segera melakukan operasi agar jaringan tersebut tidak semakin membesar. Dalam proses tersebut, Albi selalu menemani Sheila dan memberikan dukungan untuk kesembuhan kekasihnya itu. Singkat waktu, operasi pengangkatan tumor pun telah selesai. Albi dan yang lain juga stay di luar ruangan. Lalu tak lama Sheila pun sadar dan melihat mereka menghiburnya sehingga ia merasa sangat dicintai. Setelah itu, dokter memberikan hasil tindakan, di mana operasi berjalan dengan lancar dan jaringan tumor telah dibersihkan. Namun tindakan ini belum bisa memastikan kalau penyakit kistanya sudah jinak. Dan untuk mengurangi resiko tersebut, Sheila harus menjalani kemoterapi kurang lebih 6 kali. Karena harus menemani Sheila di rumah sakit, Albi pun akhirnya telat bekerja. Teman-temannya pun mengajaknya untuk segera pergi ke lokasi pernikahan karena Bang Dery sudah menunggunya cukup lama. Karena buru-buru, tak sengaja Albi mematahkan spion mobil milik kantor sehingga membuat Bang Dery marah. Terus dia mana? Hah? Udah kok telat, kok patahin spion aku? Kalau sampai terjadi 3 kali, habis kau sama aku. Hari itu, ia diminta untuk mencari bunga matahari. Namun setelah mendatangi beberapa toko, ia belum juga mendapatkannya. Hingga akhirnya turun hujan yang sangat deras. Namun Albi tetap berusaha mencari bunga tersebut sampai akhirnya menemukan sebuah toko. Pak, makasih ya Pak ya. Udah lama aku tenang aja, keburu kan ini ya.
Namun tanpa sengaja, HP-nya terjatuh dan mati akibat terkena air. Namun karena tuntutan pekerjaan, ia pun tetap melanjutkan perjalanan. Setelah berusaha pontang-panting tanpa dopi, justru ia dimarahi oleh Bang Dery karena pesanan tersebut sudah dibatalkan. Taruh di kepala otak kau. Jam berapa nih? Hah? HP kau mana? HP ada bang, tapi dia mati. Mau banting, mau banting. Jangan. Kalau kayak gini terus, bangkrut perusahaan aku tahu. Maaf bang. Untungnya, HP Albi masih bisa terselamatkan. Ia pun segera membalas semua chat Sheila yang dari semalam menyepamnya. Awalnya ia ingin mengatakan jujur kalau HP-nya terjatuh, namun ia tak ingin terlihat mengeluh di depan pacarnya yang tengah membutuhkan dukungan. Di momen itu, Sheila mengabari kalau hari ini adalah jadwal kemoterapinya. Albi pun segera menemani Sheila ke rumah sakit. Di tengah kekacauan yang sedang ia hadapi, Albi tetap mampu menguatkan Sheila yang akan menjalani pengobatan yang cukup panjang. Ini mulai lagi. Enggak, itu aja yang dipikirin ya. Berhari-hari, Albi menjalani aktivitasnya dengan bekerja dan menemani perawatan Sheila membuatnya kelelahan saat bekerja. Namun mantapnya, lelahnya itu tidak pernah diperlihatkan di depan pacarnya. Ini aku lagi nemenin Sheila lagi kemo ini. Di malam harinya, Sheila tiba-tiba muntah. Namun saat ibunya pulang kerja, ia segar bersembunyi agar ibunya tidak khawatir. Keesokan harinya, setelah melakukan kemoterapi, ia menjelaskan keadaannya semalam. Namun dokter berkata kalau itu adalah hal normal. Kalau nggak sembuh gimana ya? Kalau misalnya sembuh gimana? Nggak usah khawatir ya, pasti bisa. Oke, semangat. Makasih. Maaf aku berpulang. Sakit nggak? Enggak. Di tengah sakitnya itu, ia masih harus menghadapi adiknya yang ngeyel. Di momen ini, ia menemukan kalau rambutnya mulai rontok secara tidak wajar. Dan itu adalah efek kemoterapi yang ia jalani. Di tengah kekhawatiran itu, ia teringat dengan ibunya yang masih belum makan siang. Ia pun mengantarkan makanan ke tempat kerja ibunya dan melihat ibunya yang sedang meminta kasbon untuk pengobatannya. Tapi kan kasbon yang kemarin juga belum kamu lunasin. Tapi nanti pasti saya lunasin, Pak. Kan saya bisa kerja lembur terus. Mohon maaf kali ini saya nggak bisa bantu kamu ya, Ma. Gimana? Tadi dan cari. Siapa, Dik? Dalam keadaan seperti itu, Erna malah mendapati para tetangganya yang sedang menggibahi anaknya. Karena sampai saat ini, Bu Nurul dan yang lain masih mengira Sheila hamil dan menggugurkan kandungannya karena perutnya sudah kempes. Makasih ya doanya untuk anak saya. Kok kamu nggak ngomong kalau ada Bu Erna? Setelah itu, Sheila menghampiri ibunya yang sudah pulang lembur. Ia meminta maaf karena sudah banyak menyusahkan orang tua. Apalagi semenjak ia sakit, ibu dan bapaknya harus kerja lembur setiap hari demi membayar pengobatannya. Namun Bu Erna sebagai orang tua tidak merasa terbebani, yang terpenting adalah anaknya bisa sembuh. Tadi Teteh dengar mamamu sama bos selalu. Yang penting Teteh harus sehat ya. Keesokan paginya sebelum berangkat bekerja, Albi menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Sheila dan membantunya menjemur baju. Kan bentar lagi kemoterapinya selesai. Bisa ngedate lagi. Ngedate sama siapa? Sama kamu. Kamu nggak mau? Aku maunya nikah. Nikah ya? Di momen ini, Albi mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, dan Sheila yang mendengarnya menjadi sangat bahagia. Sheila lalu menceritakan keinginannya untuk memiliki banyak anak supaya rumah menjadi ramai dan bahagia, dan Albi menjawab bahwa mereka pasti bisa mewujudkannya bersama-sama. Maunya kan sama kamu doang. Beberapa hari kemudian, Sheila kembali merasakan sakit yang tak tertahankan. Lydia segera menghubungi Albi untuk mengabarkan situasi kakaknya, dan akhirnya Albi segera menjemput Sheila menggunakan mobil kantor. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosis bahwa ada sel kanker yang tumbuh di ovarium. Operasi kemarin memang berjalan lancar, akan tetapi kini tumbuh sel baru di sisi sebelah kanan. Dan dilihat dari ciri-cirinya, sel kanker tersebut cukup ganas dan tindakan satu-satunya adalah dengan operasi pengangkatan rahim. Dok, tapi kalau rahimnya diangkat itu bisa sembuh kan? Kita upayakan yang terbaik ya. Diagnosis tersebut membuat Sheila menjadi putus asa. Semua keinginannya di masa depan seakan hanya angan-angan yang tak mungkin tercapai. Merasa dirinya sudah tak memiliki masa depan yang baik, dengan sangat terpaksa, malam itu juga ia meminta putus kepada Albi. Tentunya Albi menolak dengan tegas karena ia sangat menyayangi Sheila, dan apapun yang terjadi dengan Sheila, ia akan tetap bersamanya. Namun Sheila yang sudah dipenuhi rasa kecewa dengan dirinya sendiri, ia pun malah mengusir Albi.
Aduh sayang, jangan usir aku kayak gini. Aku mau sama kamu. Kamu masih muda, kamu bisa cari cewek lain. Kamu mau nikah sama calon Maya. Tapi kalau ternyata ajal aku duluan gimana? Aku pulang dari sini, aku yang mati. Wah. Setelah mengalami hal itu, Albi yang sudah kembali ke tempat kerja langsung dimari oleh Bang Dery karena telah memakai inventaris kantor dengan seenak jidat. Albi sempat meminta maaf, namun Bang Dery yang sudah kelewat emosi tidak menerima alasan Albi dan terus memaki-makinya. Hingga akhirnya Bang Dery menyinggung soal ibunya Albi sehingga membuat Albi marah. Ya tapi kenapa mama? Kenapa kamu gak bawa? Saya udah bawa anjing. Ya gak suka aku anjing. Kenapa? Udah bang. Setelah dikeluarkan dari pekerjaan, Albi pun harus mencari kos-kosan baru untuk tempat tinggalnya. Namun setelah mencari ke beberapa tempat, ia pun belum juga menemukan kamar yang kosong. Hingga akhirnya ia menemukan kos dengan kamar kosong, akan tetapi tersisa ruangan kecil dengan harga yang lumayan mahal. Dengan terpaksa, Albi pun menerimanya, namun hanya untuk waktu 1 minggu. Setelah itu ia pun langsung menghubungi ibunya dan memberitahu kondisinya sekarang. Nanti biar dapat kerjaan baru ya. Amin. Mama pasti kirim doa. Kasih ya mak doanya. Beberapa hari kemudian, Albi dan Sheila pun belum juga baikan. Lydia lalu memberitahu kakaknya kalau Albi tidak lagi bekerja di EO Wedding, dan ia melihat kalau Albi bekerja sebagai tukang galon. Lydia paham betul mengapa kakaknya melakukan itu, karena ia mengetahui kalau kakaknya sangat mencintai Albi dan berniat membuat Albi bisa mencari kebahagiaannya yang baru. Kenapa harus lo? Lo paling kuat. Di malam harinya, Sheila duduk di teras rumah, merenungi nasibnya yang menyedihkan. Lalu tak lama bapaknya datang dan mencoba menghiburnya. Pak Didin lalu menjelaskan kalau besok rencananya ia akan mengajak Sheila pergi ke suatu tempat bersama dengan adik-adiknya yang lain. Sementara di sisi lain, Albi semakin resah karena ia belum juga mendapatkan kabar dari Sheila karena nomor WA-nya masih diblokir. Ia lalu membuka Instagram dan menemukan sebuah postingan acara perkumpulan para pengidap kanker. Dengan insting yang kuat, ia pun berniat datang ke lokasi tersebut sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Keesokan harinya, ternyata Pak Didin membawa keluarganya datang ke sebuah acara perkumpulan para pengidap kanker. Di saat itu, ada seorang anak kecil pengidap kanker yang datang menghampiri Sheila. Mereka pun saling menguatkan untuk mencapai kesembuhan. Datangnya Sheila ke sana membuatnya kembali bersemangat dan tidak merasa sendiri sebagai pengidap kanker. Lalu tak lama, Albi pun datang dan menghampiri Sheila. Albi mengungkapkan kalau ia tidak akan meninggalkan Sheila dalam keadaan apapun. Aku gak akan mau pergi. Terus saya minta kamu sama aku. Setelah mereka baikan, Sheila yang akan menjalani pengobatan lanjutan akhirnya mengikhlaskan rambutnya untuk digundul. Sembari menghibur pacarnya, dengan perlahan Albi memotong rambut Sheila. Mama. Setelah pengorbanan yang banyak dilakukan oleh Albi, Sheila yang masih diiringi rasa ketakutan kalau tidak sembuh, ia pun membuat video untuk mengungkapkan seluruh isi hatinya yang ia sampaikan untuk Albi. Jangan capek dulu ya. Kakinya buat ngejalanin sama aku. Makasih banyak, Seng. I love you. Aku lebih sayang kamu. Titik. Setelah mengungkapkan seluruh isi hatinya dengan penuh keikhlasan, Sheila pun mendatangani surat persetujuan operasi pengangkatan rahim. Yang membuatnya kuat adalah karena dukungan yang selalu diberikan oleh orang-orang terdekatnya. Setelah Sheila baikan, Dide dan Lydia lalu menyusul ke kamar. Lydia lalu melaporkan ke kakaknya kalau Dide kini semakin bandel karena apa-apa maunya sama Kak Sheila. Dan akhir-akhirnya ini, Dide seringkali berkelahi dengan Panji, yaitu anaknya Ibu Nurul. Panji lah. Salahin Panji? Soalnya matanya Sheila bilang lagi Sheila botak, Sheila udah mau meninggal. Di tempat lain, Nanang mendatangi Bu Nurul dan Bu Yati. Ia menceritakan kalau ia ditegur oleh Pak RT karena diduga menyebarkan fitnah mengenai Sheila.
Ia juga diberitahu kalau Sheila tidak hamil akan tetapi mengidap kanker. Awalnya Bu Nurul belum percaya dan tetap mencaci Sheila. Lalu tiba-tiba anaknya yaitu Panji datang dengan membawa sebuah surat. Ternyata Panji telah didaftarkan sekolah sepak bola oleh Sheila karena memang itu adalah keinginan Bu Nurul sejak lama. Dan kabar itu membuatnya malu sekaligus sadar kalau selama ini ia sudah jahat dengan keluarga Sheila. Keesokan harinya para emak-emak ini datang menjenguk Sheila dan mereka melihat kalau keadaan Sheila sangat menyedihkan. Mereka lalu meminta maaf karena selama ini telah berlaku jahat, khususnya Bu Nurul yang merasa sangat bersalah. Namun setelah apa yang ia lakukan, Sheila tetap berlaku baik dengan mendaftarkan anaknya ke sekolah sepak bola. Beberapa hari kemudian, Sheila tiba-tiba mengalami rasa sakit yang luar biasa di bagian pinggang belakangnya. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit, dan setelah diperiksa, dokter mendiagnosis kalau sel kankernya tumbuh terus-menerus, menyebar dan membesar dengan cepat, sehingga menekan tulang belakangnya, yang mengakibatkan kelemahan pada kedua tungkai, dan tindakan satu-satunya adalah operasi. Karena kalau tidak, lama-kelamaan bisa menyebabkan kelumpuhan. Semuanya kapan loh? Setiap kali ke rumah sakit dibilang sakit lagi, sampai rahimnya diangkat. Setelah pemeriksaan itu, kini Sheila harus dirawat inap dengan perawatan khusus. Di tengah rasa sedih yang ia pendam, Pak Didin menemani anaknya sembari menguatkan kalau Sheila pasti sembuh. Dan singkat waktu, karena keadaan sudah darurat, akhirnya tindakan operasi segera dilakukan. Saat semua orang menunggu dengan gelisah, tiba-tiba Albi dikejutkan dengan kedatangan ibunya. Setelah itu, Albi berbicara empat mata dengan ibunya. Ia menyampaikan kalau ia ingin menikah dengan Sheila. Ibunya itu sempat mengingatkan kalau mengurus orang sakit itu tidak gampang. Namun karena Albi sudah bertekad, ia pun merestuinya. Beberapa saat kemudian, operasi berhasil dilakukan dan Sheila pun sudah siuman. Dan di saat itu juga, di depan para anggota keluarga, Albi pun melamar Sheila. Nikah kan sama aku. Ya. Singkat waktu acara pernikahan pun akan dilaksanakan dan semua kebutuhan disiapkan dengan sepenuh hati dan akhirnya akad nikah pun dilaksanakan. Saya terima nikah dan kawinnya Sheila Selvi Liza binti Didin Zainuddin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Keesokan harinya saat Albi akan pergi bekerja, Sheila memaksakan diri untuk membantu Albi merapikan pakaian seperti istri pada umumnya. Kita tuh. Setelah pulang bekerja, Albi menemani istrinya jalan-jalan keluar rumah. Namun tiba-tiba Sheila tak sadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit. Ternyata keadaan Sheila semakin parah. Di momen itu, tiba-tiba Sheila melepaskan selang oksigen dan mengatakan kepada suaminya kalau ia sudah menyerah. Aku minta sama Tuhan, aku menyerah, aku udah gak sanggup, itu badan aku. Perkataan itu membuat Albi gemetar ketakutan sembari menahan tangis. Dan saat semua orang telah datang, dengan terbata-bata, Sheila pun mengatakan kepada seluruh anggota keluarganya untuk ikhlas. Dan singkatnya mayat Sheila telah dikuburkan. Albi yang masih diliputi rasa sedih, ia pun mengungkapkan seluruh isi hatinya di depan makam istrinya itu. Dan film pun selesai. Allah lebih sayang sama kamu, Shay. Kamu harus tahu, hatiku gak pernah capek buat jalan ini hidup sama kamu. Ku persembahkan bunga abadi